Mengapa kita harus berani untuk tidak disukai? Selamat datang di Albert Parmus. Tentunya, manusia secara umum selalu ingin disukai. Ini hal yang wajar, namun menurut Adler, hal ini yang umumnya menjadi sumber ketidakbahagiaan seseorang. Singkatnya, kita tidak seharusnya melakukan sesuatu karena ingin diakui atau disukai oleh orang lain. Disitulah muncul pertanyaan eksistensial. Kenapa manusia selalu ingin diakui keberadaannya? Namun, kita melakukan sesuatu karena memang sudah sewajarnya dan seharusnya kita berkontribusi sebagai bagian dari masyarakat. Tentunya itu tugas kita sebagai individu. Bagaimana kita dinilai, itu tugas yang menilai, yang sepenuhnya di luar kekuasaan kita, di luar eksternal. Bahkan ketika itu berarti kita jadi tidak disukai oleh orang lain. Berangkat dari buku yang berjudul Berani Tidak Disukai yang ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Ada beberapa poin yang aku tangkap dari buku tersebut. Antara lain, poin pertama adalah penerimaan diri. Dalam buku tersebut menekankan pentingnya menerima dan mencintai diri sendiri tanpa mengandalkan validasi orang lain. Penerimaan diri ini adalah langkah awal untuk membangun kebahagiaan dan memperoleh hakikat kehidupan yang lebih baik. Poin kedua, hubungan sosial. Buku ini mengajarkan pentingnya membangun hubungan sosial yang sehat dengan orang lain. Konsep berani tidak disukai mengacu pada kebebasan untuk berperilaku sesuai dengan nilai keinginan pribadi tanpa khawatir tentang pengakuan atau persetujuan dari orang lain. Kemudian, poin ketiga, mengatasi rasa takut. Buku ini membahas tentunya tentang pentingnya mengatasi ketakutan dalam hidup. Melalui pemahaman dan pengendalian emosi, pembaca diberi alat untuk mengatasi rasa takut yang menghambat pertumbuhan dan mencapai tujuan hidup. Dan poin keempat, tanggung jawab pribadi. Buku ini mengajarkan bahwa setiap individu bertanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri. Dalam hal ini, tanggung jawab pribadi mengacu pada aspek pengakuan bahwa keputusan dan tindakan kita memiliki dampak pada hidup kita sendiri, serta menerima dan mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi yang tidak menyenangkan. Poin kelima, tujuan hidup yang jelas. Buku ini mendorong pembaca untuk mengidentifikasi dan mengejar tujuan hidup yang jelas, yang dapat memberikan arah dan makna dalam hidup dengan fokus pada tujuan ini. Pembaca diharapkan dapat menghadapi tantangan dengan keberanian dan keteguhan. Buku ini tentunya memberikan suatu perspektif baru tentang cara menghadapi hidup, mendorong pembaca untuk mengubah pola pikir dan perilaku mereka yang mungkin menghalangi pertumbuhan dan kebahagiaan. Melalui penekanan pada penerimaan diri, hubungan sosial yang sehat, mengatasi rasa takut, tanggung jawab pribadi, dan tujuan hidup yang jelas, pembaca juga diajak untuk mencapai kehidupan yang penuh makna dan bebas dari kecemasan yang tidak diperlukan. Untuk bisa bahagia, kita juga perlu berani untuk tidak disukai. Ya, begitulah esensi dari berani tidak disukai. Terkadang realitas sering menguji kita dan kita akhirnya mampu mengucap dan menjawab dengan cara mudah, ya sudah, oke, iya dan tidak. Bukan terjebak lagi pada aspek perdebatan diri sendiri seperti halnya, aduh gak enak banget, aduh iyain aja apa enggak ya. Akhirnya dengan berani tidak disukai adalah suatu sikap dan konsekuensi atas kehidupan ini. Dan tentunya akhirnya kita bisa dengan mudah membuat keputusan tanpa harus berpikir lama karena takut tidak disukai. Maka dari itu aku berani untuk tidak disukai. Karena mau gak mau, suka gak suka, berani gak berani, akan selalu ada orang yang gak suka kita. Gak peduli apa yang kita lakukan. Bahkan meskipun kita menjadi people pleaser sekalipun, gak akan terbebas dari ketidaksukaan dari orang lain. It's the reality. Bahkan kalau kita mau jujur, kita sebenarnya juga pernah kan menyimpan rasa ketidaksukaan pada orang lain. Jadi mungkin alangkah lebih baik kalau kita mulai mengubah prioritas kita, bukan lagi untuk disukai semua orang, tapi berusaha untuk selalu melakukan hal yang penting bagi kita.
Terlepas orang lain suka atau enggak, selama enggak merugikan orang lain, kita enggak pernah mencari masalah dengan sengaja. Dan mereka gak punya power untuk merugikan kita dari segi materi atau menyakiti kita dari segi fisik. It's completely fine if someone don't like us. Berani tidak disukai adalah salah satu cara untuk lebih menyayangi dan menghargai diri kita sendiri. Kita merasa jauh lebih bebas dari sebelumnya saat kita melakukan sesuatu atau berjuang dalam meraih mimpi kita. Kita bisa dengan percaya diri mengatakan, I do this because I want it, not because some other people told me to. Mari mulai menanam kesadaran berani untuk tidak disukai.